warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada adik-adikku yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran WTQ baca tulis Quran, di mana kita sudah memasuki ke bagian, yaitu bagian qalqalah dan mim mati. Qalqalah dan mim mati. Pada kesempatan ini saya akan membahas, yaitu sesuai dengan standar kurikulum berbasis kompetensi, yaitu yang pertama qalqalah dan mim mati. Kalian nanti memahami, yaitu pertama qalqalah. Qalqalah mempraktekkan hukum bacaan qalqalah sugro. Ini ada dua ya, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Jadi kalian mempraktekkan hukum bacaan qalqalah sugro itu bagaimana, dan menerapkan hukum bacaan qalqalah kubro. Di sini kita ada sugro, ada kubro ya, qalqalah hurufnya. Nah, setelah ini nanti kita akan dijelaskan pembahasan tentang qalqalah, yaitu qalqalah sugro dan kubro. Terus mim mati, nanti kalian bisa menjelaskan hukum bacaan mim mati. Bapak akan menjelaskan tentang yaitu qalqalah dan mim mati. Untuk sementara ini saya bahas yaitu dua, qalqalah sugro dan qalqalah kubro ya. Menjelaskan, nanti Bapak akan menjelaskan tentang hukum bacaan idhar syafawi, menerapkan hukum bacaan ikhfa syafawi. Tapi kali ini saya membahas yaitu tentang cara mempraktekkan yaitu hukum bacaan qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Baik, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Qalqalah secara bahasa artinya adalah memantul. Sedangkan secara istilah, qalqalah adalah memantulkan atau mengucapkan huruf dengan membalikkan kembali sehingga terdengar seperti pantulan, yaitu di sini hurufnya qalqalah ada 5, yaitu digabungkan di sini ada 5 qalqalah kubro dan sugro, yaitu qa, pa, ba, jim, dal. Qa, ta, ba, jim, dal. Atau supaya kita hafal mengingat yaitu huruf ini, maka digabungkan dengan singkatan ba, ju, di, po, ko. Kita tidak ditulis di sini ya, kita langsung karena kita belum sempat membuatnya. Jadi kita untuk menghafalkannya ya perlu pahami yaitu baju di toko. Kalau kita menghafal supaya cepat mengingatnya. Dan di sini akan saya contohkan itu qalqalah sugro ya. Untuk kali ini saya membahas dari qalqalah sugro sama kubro aja dulu ya. Untuk yang lainnya akan saya lanjutkan ke video berikutnya. Baik, kita lanjutkan kembali ke bagian qalqalah sugro ya. Apa itu qalqalah sugro? Qalqalah sugro di sini pengertiannya itu adalah kecil. Sugro itu adalah qalqalah sugro itu adalah kecil ya. Jadi sugro itu namanya kecil. Berarti qalqalah sugro adalah qalqalah kecil. Qalqalah ini dapat terjadi ketika huruf qalqalah tersebut mati atau sukun yang berada pada kata asalnya. Biasanya letaknya yaitu di tengah-tengah kata ya. Cara membacanya yaitu dengan pantulan namun tidak terlalu kuat. Contoh di bawah qalqalah sugro akan saya contohkan yabtaghi ya, bukan yabtaghi tapi yabtaghi, dipantulkan ya, namun tidak terlalu kuat, bukan yabtaghi, yabu bukan yab
ya be ya. Cukup ya be ya. Tapi cukup ya betaghi ya be ya. Terus keduanya yang kok ya. Jadi bukan dibacanya ya kok, tapi yang kok kan dibandulkan yang kok balu ya yang kok balu. Terus yang ketiga udkhuluha bisalamin amin. Ya bukan udkhulu, tapi dibacanya udkhuluha bisalamin amin. Ya. Keempat mupolangun ya mupo. Nah bukan bacanya mut. Ini tapi dibacanya dipantulkan mupolangun. Itu contoh dari qalqalah sukro. Paham ya adik-adikku? Baik, ke berikutnya qalqalah kubro. Qalqalah kubro yaitu qalqalah yang terjadi apabila huruf qalqalah yang berharokat sukun atau mati pada akhir kalimat atau karena waqaf. Contoh qalqalah kubro, cara membacanya di bawah ini. Perhatikan adik-adik, akan saya contohkan. Tabbat ya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi bukan bacanya tabbat yada abi lahabi wa tab, bukan begitu, atau watab, bukan begitu. Tetapi di sini biasanya ada di akhir kalimat, yaitu kita dinamakan qalqalah kubro, tetap pantulkan juga. Contohnya tabbat yada abi lahabi wa tab ya, nih wa tab. Terus kedua qul huwallahu ahad, ini ya. Terus yang ketiga qul a'udzu birabbil falaq ya. Terus keempat iramazatil imad ya. Nah iramazatil imad ya. Jadi terakhir ini ya qalqalah kubro namanya, di ba, sebabnya ba ya, tadi wakafkan ya, makanya diwakafkan di sini. Berhenti, wakaf itu artinya berhenti ya, wakafkan, jadi berhenti, sudah nggak bisa itu dilanjutkan, berhenti akhir kalimat. Kayak contohnya ini ya, watab ahad al falaq al imad ya. Paham ya? Sampai di sini adik-adikku, mudah-mudahan bisa memahaminya. Untuk video berikutnya, yaitu pelajaran selanjutnya, akan saya buat nanti setelah pembahasan ini kalian paham. Nanti kita akan melihat video ke berikutnya. Sekarang kita sampai di sini saja dulu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari selamat belajar di YouTube saya atau di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.